Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Namun, Mike selalu khawatir bahwa posisi kedua di komandonya tidak cukup stabil, dan dia merasa ancaman terbesarnya adalah Will. Oleh karena itu, Mike memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan hal buruk tentang Will dan meminta Daniel untuk lebih waspada terhadap Will. Namun yang tidak mereka berdua ketahui saat ini adalah hidup Will sudah berada di ujung tanduk, dan situasi mereka saat ini juga akan mengalami perubahan besar. Tak lama kemudian, mereka berdua memasuki toko angsa panggang. Di lantai pertama restoran angsa panggang, Antonio, yang kakinya patah dan kehilangan dua telinganya, sedang duduk di belakang meja di bagian terdalam hotel, menghadap pintu, mengenakan topi wol. Keduanya masuk dan sekilas mengenali Antonio. Tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh pada Antonio. Satu-satunya hal yang tidak dapat mereka pahami adalah mengapa dia mengenakan topi wol, yang membuatnya tampak tidak mencolok. Begitu Daniel masuk, dia berkata kepada Antonio dengan sangat hormat, "Halo, bos." Mike juga berkata dengan hormat, "Halo, bos." Antonio memandang mereka berdua dengan mata yang rumit dan berkata, "Daniel, ketika kita tiba di Suriah di masa depan, jangan salahkan saya." Daniel bingung dan tanpa sadar bertanya, "Bos, apa maksudmu? Siapa yang pergi ke Suriah? Apakah kita akan ke Suriah?" Antonio menghela napas dalam-dalam. Yechen hanya berkata dia menceritakan semua rencananya dengan sangat jujur. Malam ini, dia akan menggunakan Antonio untuk mengundang para pemimpin semua organisasi di bawah komandonya dan bos kedua satu demi satu, dan kemudian menangkap mereka semua. Besok pagi, ketika Wan Pojun tiba, dia akan mengambil semua bos dari geng-geng ini dan biarkan bos kedua melihat mereka dengan matanya sendiri. Setelah menyaksikan bos dibawa pergi oleh Wan Pojun dari istana Wanlong, dia mempromosikan orang kedua ini menjadi pemimpin tertinggi dan meminta mereka untuk mengambil alih geng mereka. Yechen ingin menggunakan trik ini untuk membuat seluruh geng di New York menjadi bonekanya dalam satu malam. Setelah tuan kedua yang masih hidup ini, tuan kedua yang benar-benar terkejut kembali, mengingat di belakang Yechen terdapat istana Wanlong yang kuat. Mereka tidak akan pernah berani melakukan pembangkangan di masa depan, dan pasti akan mematuhi perintah Yechen dengan sepenuh hati. Dan kerja keras keluarga Zhano selama puluhan tahun akan dimusnahkan oleh Yechen setelah malam ini. Antonio yang sudah pasrah dengan nasibnya hanya bisa meratapi Daniel saat ini. "Daniel, bukan hanya kita, tapi juga para pemimpin geng lain, kalau mereka datang silih berganti, semua orang akan pergi ke Suriah bersama-sama dan bersiap-siap berangkat besok pagi." Daniel bahkan lebih terkejut dan bertanya kepadanya, "Bos, kami adalah geng, bukan tentara bayaran. Apa yang bisa kami lakukan di Suriah? Kami tidak bisa pergi ke Suriah untuk merebut wilayah, kan? Orang-orang di sana jauh lebih galak dari kami. Dan kami masih menggunakan pistol 9 mm untuk merebut wilayah. Mereka seharusnya berlarian membawa RPG ke sana." Antonio meratap, "Biarkan Tuan Ye memberi tahu Anda." Detailnya, Tuan Ye,
Tuan Ye yang mana?" Keduanya mendengarkan, dia sangat bingung sehingga dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Antonio. Pada saat ini, seorang pria berwajah Asia Timur keluar dari dapur. Dia memandang mereka berdua dan berkata dengan tenang, "Mulai besok, semua bos geng di bawah keluarga Zano, termasuk kalian para malaikat pembakaran, akan dikirim ke Suriah. Posisi bos secara otomatis akan diambil alih oleh orang kedua di komando geng. Pada saat yang sama, bos baru akan menyerahkan 75% keuntungan geng ke geng Tiongkok setiap bulan. Jika ada yang berani untuk tidak patuh, dia juga akan dikirim ke Suriah sampai bos yang patuh disaring. Itu saja." Mereka berdua sepertinya mendengar lelucon besar, terutama Daniel yang bahkan lebih menghina. Menurutnya, geng Tiongkok telah dikalahkan olehnya dan akan segera diusir sepenuhnya dari Chinatown. Ia diminta untuk memberi penghormatan kepada geng Tiongkok dan mengambil 75% keuntungannya. Ini hanyalah sebuah fantasi. Daniel tanpa sadar mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke Ye Chen, dan berseru, "Dari mana asalmu? Kamu berisik sekali. Apakah kamu juga anggota geng Tiongkok?" Ye Chen mengeluarkannya dari kotak sumpit di depan Antonio dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia mengeluarkan sumpit dan menjentikkan tangannya. Sumpit itu seperti peluru, menembus bagian samping pistol Antonio. Terdengar suara "cu" dan Antonio merasakan pergelangan tangannya mati rasa. Dia menunduk dan melihat pistolnya telah hilang. Kemudian, dia mendengar bunyi gedebuk dari dinding di belakangnya. Saat dia berbalik, dia hampir ketakutan setengah mati. Pistol Beretta kesayangannya ditusuk melalui lubang di sampingnya dengan sumpit, dan dipaku langsung ke dinding. Dia memandang Ye Chen dengan ngeri. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana manusia bisa menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu untuk meledakkan pistol yang terbuat dari baja, apalagi selongsong pistol dan laras di dalamnya sama-sama terbuat dari bahan berkekuatan tinggi. Bahkan peluru pun tidak bisa menembusnya, apalagi sumpit. Sejenak kaki Daniel menjadi lemas karena ketakutan. Dan tanpa sadar ia ingin berbalik dan lari. Namun saat ini, dua orang pria berwajah Asia Timur masuk melalui pintu. Setelah mereka masuk, salah satu dari mereka mengeluarkan pistol dan menodongkan pistol tepat ke belakang kepala mereka. Kedua orang ini adalah Qiang Zai dan Ni Dawei yang sedang menyergap di luar. Segera setelah itu, keduanya mengikat Daniel dan Mike dan langsung membawa mereka ke lantai 2. Saat ini, Will Johnson dan 5 orang lainnya telah diikat ke dalam pangsit nasi dan dilempar ke lantai 2. Sebelum Daniel mengetahui apa yang terjadi, Qiang Zai dan Ni Dawei mengikatnya erat-erat dengan tali rami, dan memasukkan kain lap yang berbau berminyak ke dalam mulutnya. Qiangxi menendangnya ke sisi Will, mengambil ketel listrik berisi air, menekan tombol mendidih, dan berkata dengan suara dingin, "Aku memperingatkanmu, akan ada anggota geng lain yang segera datang. Kalian semua tidak ada yang diizinkan untuk mengeluarkan suara apapun. Jika tidak, setelah panci berisi air ini mendidih, aku akan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya." Bersambung.